Halo sahabat YouTube semuanya, kembali lagi di channel tutorial Google. Kali ini kita akan belajar ya untuk mengenal Google Form sahabat YouTube. Barangkali sahabat YouTube ada yang berprofesi sebagai pengajar atau guru ataupun profesi lainnya yang berkepentingan untuk memakai Google Form. Karena Google Form sendiri merupakan aplikasi dari Google yang bisa dipakai untuk membuat berbagai jenis pertanyaan seperti misalnya soal latihan, soal-soal pilihan ganda untuk siswa, survei, atau soal untuk pengisian identitas. Jadi pengetahuan tentang Google Form ini akan sangat bermanfaat untuk sahabat YouTube ya. Mari kita mulai saja untuk mengenal apa itu Google Form sahabat YouTube. Kita mulai dengan membuka menu Google Chrome ya. Dari sini Google Chrome ini akan memberikan fasilitas yang banyak sekali yang sahabat itu bisa akses di menu kanan ini. Kita klik pada titik 9, lalu kita masuk ke Google Drive sahabat itu. Karena untuk pembuatan Google Form sendiri harus mulai dari Drive. Ya, kita lihat di sini di kiri atas ada lambang new. Kita klik plus ini, lalu kita arahkan ke Google Form. Nah ini dia warnanya ungu, lalu kita arahkan ke panah kecil, lalu kita klik blank form. Di sini kita akan dibukakan sebuah jendela Google Form yang kosong. Jadi sahabat YouTube, kita mulai saja. Apa sih Google Form itu? Nah kita lihat di sini yang pertama ini ada di kiri atas adalah nama file. Jadi sahabat YouTube bisa mengganti nama file di sini. Seperti misalnya saya akan ganti dengan judul latihan. Dan di sini judul atau title dari Google Form sahabat YouTube sudah berubah otomatis. Jadi kalau misalkan sahabat YouTube ingin mengubah ini, bisa sahabat YouTube lakukan dan tidak akan berpengaruh kepada nama filenya. Misalkan saya akan mencoba mengubah judul soal ini sebagai survei. Identitas siswa. Di judul Google Form saya adalah survei identitas, karena saya di sini akan mencoba mencari informasi berupa nama, alamat, nomor HP, dan lain-lainnya yang saya perlukan untuk keperluan data saya. Nah ini di sini kita akan dihadapkan dengan bar pekerjaan ya sahabat ya. Kemudian di kanan ini kita akan diberikan menu-menu utama dari Google Form sendiri sahabat itu. Di sini ada 6 menu dasar. Jadi yang pertama adalah menambah pertanyaan. Nah ini poin penting di mana sahabat itu bisa memilih berbagai macam tipe soal. Ada pilihan ganda, isian singkat, isian paragraf, drop down, dan lain sebagainya. Jadi misalnya kita klik ya. Nah di sini sudah muncul pertanyaan. Kemudian tipe pertanyaannya dapat kita tentukan di sini. Seperti misalnya drop down. Ya, drop down ini akan ada pilihan-pilihan yang bisa kita isikan. Seperti itu. Misalnya yang pertama kita cari identitas jenis kelamin. Jadi kita bisa pilih di sini laki, laki. Kemudian untuk pilihan kedua kita ketik perempuan. Di sini biasanya dia sudah membaca otomatis seperti itu, tapi karena kita memakai huruf kapital jadi kita ketik saja seperti itu sahabat YouTube. Kalau sahabat YouTube ingin mencoba memplay atau memainkan soal ini, sahabat YouTube tinggal mengklik di kanan atas pada lambang mata atau preview. Kita klik saja, maka soal kita akan nampak seperti ini sahabat YouTube. Jenis kelamin, pertanyaan pertama kita.
Kita tinggal memilih laki-laki atau perempuan. Seperti itu sahabat YouTube. Untuk membuat atau menambah pertanyaan di Google Form, kita tutup saja previewnya dan kita klik keluar. Lalu kita lanjutkan kembali untuk menu yang kedua. Di sini ada import question. Sahabat YouTube bisa mengimpor pertanyaan dari dokumen lain. Kemudian di sini ada title and description. Jadi isian judul ya seperti ini sahabat YouTube, ini namanya title. Di sini sudah ada, jadi kita tidak perlu menambah lagi kecuali sahabat YouTube ingin menambahkan berupa gambar. Kemudian di sini ada insert image, lalu ada add video, menambahkan video, lalu ada section. Kemudian kita akan dihadapkan pada 3 menu utama lainnya di kanan atas sahabat YouTube. Di sini adalah menu setting sahabat YouTube. Jadi kalau kita klik setting ini, kita akan diberikan berupa pilihan ada 3 tab di sini. Ada general, presentation, dan quizzes. Jika sahabat YouTube ingin membuat kuis, sahabat YouTube tinggal mengklik kuis ini, kemudian jadikan ini adalah kuis, make this a quiz. Seperti itu, maka soal sahabat YouTube akan menjadi kuis untuk siswa. Karena kita hanya akan memakai sebagai survei, maka kita tidak perlu menjentangnya. Kemudian presentation ini ada 3 menu pilihan sahabat YouTube ya. Jadi show progress bar akan memperlihatkan sebuah bar untuk progres daripada jawaban-jawaban yang sudah dia pilih, seperti itu. Kemudian ada shuffle question. Jika sahabat YouTube ingin mengacak pertanyaan, dalam hal ini jika sahabat YouTube akan membuat soal latihan, maka sahabat YouTube sebaiknya mencentang ini agar soalnya diacak antara soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya akan berbeda terlihat antara nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya pada siswa lainnya. Karena ini hanya survei, jadi tidak akan saya centang sahabat YouTube, saya biarkan saja. Kemudian di sini akan ada show link to submit another response, berarti dia bisa menjawab pertanyaan itu lagi. Saya hilangkan saja ini. Kemudian di sini kita ketik confirmation message, yaitu pesan yang akan tampil jika responden sudah menjawab. Saya klik, saya akan buat di sini ucapan seperti ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya klik, kemudian saya klik save ya sahabat YouTube. Seperti itu sahabat YouTube. Kemudian di sini ada menu yang keempat, yaitu question and response ini. Ya, di sini sahabat YouTube bisa mencari untuk siapa yang akan mengisi survei sahabat YouTube ya. Jadi siapa yang telah mengisi survei sahabat YouTube bisa ditemukan di sini di menu respon ini. Dia akan ada daftarnya sahabat YouTube. Karena kebetulan belum ada yang menjawab, maka daftar ini masih kosong sahabat YouTube. Kemudian jika sahabat YouTube ingin mendownloadnya dalam Excel, tinggal klik menu create spreadsheet ini sahabat YouTube ya. Jadi kita kembali ke menu question sahabat YouTube. Kira-kira seperti itu pengenalan pertama ya. Jika sahabat YouTube ingin mencoba membuat survei, silahkan sahabat YouTube melatih sendiri di menu utama di kanan ini. Sahabat YouTube bisa mencoba-coba pertanyaan-pertanyaan yang ada di seputaran Google Form. Sebagai contoh, saya akan coba memasukkan sebuah pertanyaan yang terakhir. Kebetulan di sini ada sebuah pertanyaan default yang akan saya hapus, jadi kita klik, kita tinggal klik tanda delete ini. Jadi jika sahabat YouTube ingin menghapus pertanyaan, kita klik saja di pertanyaan itu, lalu kita klik tombol delete sahabat YouTube seperti ini. Sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan sebuah pertanyaan lagi. Sebelum sahabat YouTube memasukkan pertanyaan, sahabat YouTube harus mengklik pertanyaan yang terakhir agar pertanyaan selanjutnya ada di bawah pertanyaan terakhir itu. Jadi kita klik saja add question. Sini kita akan diberikan sebuah pertanyaan kosong sahabat YouTube. Jadi di sini saya akan mencoba menuliskan pertanyaan nama lengkap. Kemudian nama lengkap sendiri akan saya pakaikan short answer. Sahabat YouTube juga bisa memilih paragraf, tapi kita tidak mungkin memilih checkbox kecuali sahabat YouTube ingin menulis semua nama-nama surveyor sahabat YouTube ya. Jadi saya di sini pilih short answer
Kemudian jika sahabat YouTube ingin pertanyaan ini wajib dijawab, sahabat YouTube harus mencentang tanda required. Ya, di sini kita centang, maka pertanyaan ini akan wajib dijawab. Kalau tidak dijawab, dia tidak akan bisa mengklik next, sahabat YouTube. Seperti ini, required. Nah, kemudian jika sahabat YouTube ingin membuat pertanyaan dengan bentuk yang sama atau serupa, sahabat YouTube bisa mengklik duplicate. Nah, saya akan mencoba menduplicate atau menduplikat pertanyaan ini. Nah, akan muncul sebuah pertanyaan di bawahnya dengan pertanyaan yang sama, nama lengkap. Kemudian di sini akan saya ganti saja dengan alamat, sahabat YouTube. Seperti itu. Lalu saya klik required juga. Seperti itu. Jadi saya sudah mempunyai 3 pertanyaan, sahabat YouTube ya. Kalau kita ingin mencoba, mari kita klik preview di kanan atas, sahabat YouTube. Jangan sampai lupa. Kita klik di sini, maka kita akan dihadapkan pada survei yang sudah kita buat. Kita tinggal memilih jenis kelamin. Mari kita coba jawab, sahabat YouTube. Nama lengkap misalnya Budi Permadi. Kemudian alamat, ya, kemudian kita klik submit, sahabat YouTube. Nah, di sini setelah saya jawab, maka muncul tulisan terima kasih sudah berpartisipasi. Karena tadi saya memilih menu di kolom setting ini, yaitu presentation. Terima kasih sudah berpartisipasi. Nah, inilah yang muncul di confirmation message, sahabat YouTube. Itu fungsinya ya, sahabat YouTube ya. Mudah-mudahan sahabat YouTube sudah paham sampai di sana. Jadi kita tutup kembali previewnya, kita masuk kembali ke Google Form. Di sini kita cek respon, sahabat YouTube. Di sini sudah ada muncul 1 respon, yang mana kita sendiri tadi yang sudah menjawabnya. Kita klik kembali. Di sini akan terlihat siapa yang masuk ya. Nama lengkapnya ada Budi Permadi, alamat seperti berikut, dan juga jenis kelamin, sahabat YouTube ya. Kita juga bisa memilih question, kemudian per individual. Nah, jadi data individu itu akan terlihat di sini. Apa yang dia pilih, apa yang dia jawab. Kalau kita ingin ringkasan saja, kita klik summary. Ya, itu sahabat YouTube, pengenalan pada Google Form yang sudah kita lakukan. Sangat mudah sekali, bukan, sahabat YouTube? Mari kita lanjutkan kembali pada setting-setting yang lain, sahabat YouTube. Di sini, sahabat YouTube, jika ingin pertanyaan itu terbagi menjadi beberapa seksi, misalnya seksi pertama tentang identitas, lalu seksi kedua tentang kepuasan atau kualitas kepuasan seseorang, mari kita tambahkan section, sahabat YouTube. Caranya kita klik di menu paling bawah. Saya ulangi, mohon maaf, menu paling bawah, sahabat YouTube ya. Di sini ada add section. Kita klik saja, sahabat YouTube. Kita klik dulu pertanyaan terakhir, lalu kita klik section. Maka akan muncul seksi 2, sahabat YouTube. Di sini ada seksi 1. Di sini ada muncul seksi 2. Kita beri judul di sini ya. Kita beri judul survei kepuasan pelayanan. Seperti itu. Sebagai contoh saja, sahabat YouTube ya. Kalau kita play, maka seksi 2 akan tidak muncul kecuali kita next, sahabat YouTube. Sebagai contoh, kita play saja, preview, maka seksi 2 tidak akan muncul kecuali kita next. Kalau kita next, kita coba next, sahabat YouTube. Kita tidak akan bisa men-next, sahabat YouTube, karena di sini kita diperlukan untuk menjawab nama lengkap. Karena nama lengkap itu tadi sudah required, artinya wajib, sahabat YouTube. Sebagai bukti, kita lihat di sini. Nama lengkap kita sudah klik required, tapi jenis kelamin kita tidak required, sehingga dia akan langsung ke mewajibkan nama lengkap dan juga alamat, sahabat YouTube. Bagaimana kalau seandainya kita tidak required? Kita klik saja, sahabat YouTube. Kita klik required ini, kita hilangkan biar dia tidak menjadi wajib. Ini kita hilangkan, maka ya ketiga pertanyaan ini tidak akan wajib dijawab, sehingga surveyor bisa mengklik next, sahabat YouTube.
dia bisa lanjut ke seksi 2. Kita coba preview. Tanpa kita jawab, kita next. Maka kita akan lanjut ke seksi 2, sahabat YouTube. Di sini seksi 2 adalah survei kepuasan pelayanan. Karena tidak ada jawaban, ya masih kosong ya sahabat YouTube. Mari kita coba isi seksi 2 ini dengan pertanyaan. Seperti biasa sahabat YouTube harus mengklik pertanyaan terakhir termasuk judul seksi sahabat YouTube agar kita bisa menambahkan pertanyaan di bawah seksi ini. Kalau sahabat YouTube klik di sini, maka jika sahabat YouTube add question, pertanyaan akan muncul di bawah nama lengkap. Begitu sahabat YouTube. Karena saya ingin menambahkan survei kepuasan pelayanan ini di bawah sini sebuah pertanyaan, maka saya klik di sini. Lalu saya klik add question, maka pertanyaan akan muncul di bawah sini. Saya akan mencoba membuat sebuah pertanyaan untuk survei kepuasan. Nah, di sini saya akan mencari sebuah pertanyaan. Karena dia adalah survei, maka dia di sini otomatis mendeteksi linear, yaitu skala-skala linear sahabat YouTube ya. Kita bisa pilih di sini skala linear ini. Yang pertama biasanya yang paling rendah yaitu tidak puas. Yang di sini adalah sangat puas. Lalu kita selesai sampai sana saja untuk linear skill sahabat YouTube. Bagaimana kalau kita coba play sahabat YouTube? Kita play saja biar semakin jelas. Ingat dia diklik kanan atas ini preview. Mari kita coba isi identitas ini. Laki-laki, nama lengkap, lalu alamat. Jadi alamat ini ya bebas saja isiannya karena dia adalah isian singkat sahabat YouTube. Jadi apapun yang ditulis oleh si penjawab tidak akan memperhatikan huruf besar, kecil dan sebagainya atau kesalahan penulisan sahabat YouTube. Jadi kita klik next saja untuk masuk ke seksi 2 karena seksi 1 adalah pengisian identitas. Kita next ke seksi 2. Di sini kita sudah diberikan sebuah pertanyaan tentang kepuasan pelanggan. Jadi di sini ada muncul pertanyaan kepuasan terhadap layanan kebersihan. Jadi kalau linear question itu seperti ini sahabat YouTube, dari tidak puas sampai sangat puas paling kanan sahabat YouTube ya. Kita klik di sini sangat puas sekali, lalu kita klik submit. Ya, demikian sahabat YouTube pengenalan Google Form kita kali ini. Kita akan lanjutkan pengenalannya di pertemuan berikutnya. Saya harap sahabat YouTube sudah bisa memahami sampai di sana. Sekian sahabat YouTube, sampai jumpa, salam sukses.